telah bersama saya hari ini Bapak Dr. Muhammad Suryadinata MAG. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk mewawancarai Bapak sebagai bentuk pelengkapan penelitian tesis saya. Bapak Dr. Suryadinata merupakan dosen di Fakultas Usuluddin. Dia juga merupakan Kepala Mahat UIN Jakarta. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Izin mewawancarai Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, bagaimana pendekatan pembelajaran membaca bahasa Arab yang Bapak lakukan di kelas? Apakah Bapak memiliki pendekatan khusus? Ya, ini berdasarkan pengalaman ya yang saya sudah kira-kira ngajar itu dari tahun 88. Dari tahun 88. Itu berarti sudah 30 tahun. 6 tahun. 36 tahun. 36 Ya, Pak. tahun ya. Dari asisten dosen ya sampai menjadi dosen tetap. Jadi ya pendekatan yang saya lakukan itu adalah pertama masuk kelas itu mahasiswa itu saya absen, kemudian saya tanyakan asal sekolah, kemudian asal daerah gitu. Latar belakang. Nah, ini dalam rangka apa? Pendekatan ini PDKT ya. Oh, PDKT. Dalam rangka PDKT agar mereka itu sudah langsung akrab gitu ya. Dan saya ingin mengetahui pengetahuan tentang bahasa Arab. Jadi gitu, mengetahui tentang bahasa Arab. Jadi saya tahu ini dari pesantren, atau dari aliyah, atau dari umum ya. Gitu. Nah, setelah pendekatan itu, kemudian yang pertama saya perkenalkan itu adalah dari pembagian kalimat di dalam bahasa Arab. Jadi ada yang sebut jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, dan sebelumnya saya perkenalkan dulu pembagian kata karena kalimat itu kan terdiri daripada susunan atau ya gabungan dari beberapa kata sehingga menjadi kalimat. Jadi memperkenalkan dari dasar dulu, yaitu kalimat atau kata-kata itu terbagi menjadi 3, ada namanya isim, ada fi'il, ada huruf, dan itu dijelaskan satu-satu. Nah, setelah itu hanya ingin ini mengembalikan ingatan mereka itu yang kalau dari pesantren atau dari aliyah ya, madrasah aliyah. Kalau yang dari dari umum, misalnya dari STM, ada SMA ya kan. Nah, itu mereka biar tahu gitu kalau mereka sudah belajar bahasa Indonesia pasti itu udah belajar bahasa Indonesia di sekolahnya masing-masing kan. Nah, kita mengadakan pendekatan dari segi kosakatanya, dari segi kalimat. Nah, kosakatanya ini yaitu kalau bahasa Arab itu kan singkat saja, yaitu ya pembagiannya itu ada kata fi'il, ada kata isim, ada kata huruf. Nah, setelah mereka tuh bahwa ini oh iya ya, begitu sama ya bahasa Indonesia juga ada yang sebut huruf, ada yang disebut kata kerja, ada yang disebut kata benda gitu kan. Dan banyak kata-kata sebenarnya. Kalau bahasa Arab tuh singkat aja, jadi ada isim, ada fi'il dan huruf. Nah, dari situ kemudian baru kita tulis di whiteboard itu berupa kalimat.
Nah, ada setelah menjelaskan kata itu kan kita jelaskan pembagian kalimat. Jadi ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, itu nanti ditulis di papan tulis, ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah fi'liyah. Kemudian kita sekalian mempraktekkan mana ini fi'il, mana isim, mana huruf, misalkan gitu. Jadi itu nggak akan keluar dari pembicaraan mengenai kalimat tuh, ada isim, ada fi'il, ada huruf gitu. Kita beri contohnya yang begitu, yang ada isimnya, ada fi'ilnya, ada hurufnya. Itu yang saya lakukan di pendekatan seperti itu. Jadi pertama itu perkenalan, ya, perkenalan. Kemudian saya memperkenalkan diri setelah itu, bahwa saya ini udah lama di sini dan sebagainya. Jadi ini untuk mengakrabkan saja. Jadi kalau kenal, pasti dia akan tergugah, ya akan ada pendekatan diri seperti itu. Itu yang saya lakukan. Nah itu pertama gitu. Jadi secara global itu ya dari pembagian kata, kemudian pembagian kalimat dari jumlah isim. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa metode pengajaran yang Bapak terapkan untuk meningkatkan kemampuan membaca bahasa Arab mahasiswa, Pak? Ya, metode pengajaran, ya itu kan banyak. Ada ceramah, ya kan, ada tanya jawab, ada diskusi, ya ada apalagi ya semacam seminar apa gitu ya. Nah ini yang saya gunakan setiap tatap muka itu, ya sifatnya itu campuran. Apa kalau bahasa ininya apa bahasa? Bahasa metode campuran. Metode campuran ya, metode campuran. Jadi saya ngajarkannya itu ada buku yang sebagai pegangan. Nah, buku pegangan itu kemudian misalkan ad-darsul awalnya dulu, misalkan Al-Qur'anul Karim, misalkan itu ya. Saya biasanya itunya pegangannya itu adalah Al-Arabiyah li Tullabil Jami'ah itu. Al-Arabiyah itu yang biasa saya ini kan. Di situ lengkap sih, karena lengkap. Di situ nanti ada mufradatnya, ada pembahasan kaidah-kaidah nahwiyahnya, ada kaidah-kaidah sorfiyahnya. Jadi saya dalam ininya selain ceramah juga tanya jawab, juga kadang-kadang ya ada semacam diskusi ya. Artinya ini ya, tukar pikiran gitu kan. Nah, pendapat itu, mengemukakan pendapat, misalkan kalau pertanyaan itu misalnya kenapa dibaca ropa, kenapa dibacanya ini harus ropa dan dibacanya doma gitu. Nah nanti dari situ dijelaskan tuh ininya secara kaidahnya, kaidah nahwiyahnya, kemudian kalau cara baca kata-katanya itu sorfiahnya, gitu kan. Nah seperti itu. Jadi itu setiap kali tatap muka itu yang saya lakukan, yaitu tidak hanya satu metode, tetapi juga beberapa metode itu dicampur di situ gitu. Berarti ada ceramah, tanya jawab, dan diskusi ya. Iya. Jadi masing-masing itu boleh mengemukakan pendapatnya. Kenapa kamu misalkan baca kok dibacanya dengan fathah? Gitu, kenapa gitu kan? Kenapa misalkan bacanya doma dan sebagainya, seperti itu. Itu ya yang saya lakukan, itu metodenya. Kalau itu kan ijtiwaj ya, ijtiwaj itu artinya campuran. Baik. Oke. Selanjutnya Pak, bagaimana antusiasme mahasiswa Pak dalam proses pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode campuran yang Bapak sampaikan itu? Oh iya. Rata-rata itu mereka ini tertarik gitu.
yang tadinya bahasa Arab itu dianggapnya momok, ya momok gitu kan. Ya Sulit. saya dari ya sulit dengan sulit, nggak sulit. Bahasa Arab itu nggak sulit. Yang sulit itu saya bilang tuh bahasa Inggris itu sulit. Dan dia itu ada 16 tenses ya. Jadi ada 16. Kalau kita kan cukup cuma jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, itu doang. Jumlah haliyah, jumlah wasfiyah, itu aja kan. Iya. Kalau bahasa Inggris tuh udah bahasanya ini tulisannya dengan bacanya beda. Kalau bahasa Arab itu ya antara tulisan dengan Cara baca. ucapannya itu sama. Sama. Yang berbeda itu adalah kalau bahasa Arab itu memang kalau tidak dia paham dulu baru bisa baca. Kalau bahasa yang lain baca dulu baru paham. Oh iya. Begitu. Itu ini dibacanya misalkan nih ya. At-thalibu jamilun. Itu kalau misalkan dia nggak paham, iya bisa aja dibacanya at-thalibi jamilin. Atau iya. Nah, gitu kan. Itu kalau dia nggak tahu itu apa namanya tidak paham Oh iya. bahasa Arab itu bedanya gitu aja. Tapi kalau yang ini ya paham itu gampang. Dan itu memang inti daripada bahasa Arab itu adalah kosakata. Kosakata ya. Ya kosakata itu nggak bisa kita membantu mahasiswa itu. Malah sering kalau ini saya katakan ke para mahasiswa itu saya hanya bisa membantu apa namanya pemahaman tentang kaidah nahwiyah dan kaidah sarfiyah. Tapi kalau kosakata Anda semua yang harus berusaha itu itunya. Dan itu bagi orang-orang yang apa yang umum ya dari SMA gitu kan. Ya itu tertarik. Jadi dia pokoknya kosakata aja dulu diperkuat gitu lah. Nanti itu mah sambil jalan. Ini bacanya atau liba atau liba apa gimana gitu kan. Nah gitu. Nah itu nanti sambil jalan. Yang penting at-thalib itu mahasiswa, jamilun itu ganteng gitu kan. Oh, iya. Nah sebagai gitu itu yang penting itu. Nanti tinggal diluruskan. Nah dengan demikian mereka itu jadi tertarik. Dan oh iya mudah aja. Pokoknya udah kosakata aja dulu. Kadang-kadang tuh saya anjurkan dan setengah memaksa itu coba kamu setiap hari itu 5 kosakata dikuasai. Itu dia hafal ya kan. Itu kan kalau kita sholat itu 5 waktu udah setiap satu kali misalkan sholat zuhur itu 5 kata ya kan. Atau misal di inilah cuma diulang-ulang gitu kan. Atau misalkan setiap waktu sholat yang maktubah itu satu kata. Nah, nanti sampai subuh nanti sudah 5 kata tuh. Atau misalkan sekaligus 5 kata kemudian diulang-ulang. Misalkan zuhur 5 kata tapi yang sama. Misalkan ada kata jadidun, ada jidarun lah, ada saatun lah, ada maktabun lah gitu. Nah itu udah diulang-ulang aja. Kitabun buku, ya kan jadidun bar misalnya itu. Jadi itu mereka itu nggak merasa ini mumet amat di bahasa Arab enggak. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Gitu. Karena saya juga dulu merasa berat. Kenapa ya? Dosennya atau gurunya itu waktu ngajar itu langsung mubtada marfu'un wa alamatu rafi dhamatun zahiratun itu. Jadi itu mereka wah ini bahasa Arab semua udah kita kagak paham ininya ya at-thalibunya kita juga belum paham apa itu artinya thalibu. Udah pokoknya sekarang kosakata. Nah, itu sambil jalan ya ini sebagai mubtada, sebagai khobar atau sebagai fa'il seperti itu. Itu yang jadi rata-rata sih ada yang dulu ada beberapa itu masih saya karena pengalaman ya itu artinya
lama gitu ya. Ngajar itu banyak tuh dari SMA, dari STM gitu kan. Begitu selesai, Pak Surya terima kasih, saya ini bisa bahasa Arabnya ini ya ketika kuliah di sini, dan Bapak sebagai ininya pengajarnya, Bapak sabar itu melayani pertanyaan saya dan saya semua dijawab gitu. Jadi dari situ juga mereka kan tertarik, kalau merasa mudah belajar juga, selain di saya juga dengan temannya belajar bersama seperti itu. Berarti antusiasmenya cukup baik ya, Pak? Cukup baik. Oh, baik ya. Kemudian Pak, apa strategi yang Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran membaca bahasa Arab ini lebih interaktif dan menarik? Atau mungkin yang tadi Bapak sampaikan? Ya, itu saya kira hampir sama ya dengan diskusi gitu ya? yang tadi ya. Oh iya, bersama. Jadi saya kasih ke hadapan mereka itu satu tema-tema daras ya, pelajaran itu. Kemudian ya malah itu suruh baca dulu di rumah gitu, baca dulu. Kemudian setelah di kelas itu kita bedah sama-sama, kita uraikan dari segi nahunya, sorobnya, kemudian dari segi terjemahannya. Nah, itu selalu seperti itu. Jadi biar dia itu akrab dengan istilah-istilah ini, ropalah, nasablah, jarlah, jazm, supaya akrab. Jadi setiap tatap muka itu selalu itu yang selalu diulang-ulang supaya mereka itu akrab dengan istilah-istilah bahasa Arab itu gitu. Kemudian Pak, apakah Bapak menggunakan bahan ajar tertentu dalam mengajar? Ketika memang iya, bagaimana Bapak memilih bahan ajar itu? Ya. Saya kan sudah lama ngajar di UIN ini, jadi udah berbagai buku ya yang saya sampaikan ya, ajarkan kepada itu. Ya dulu waktu itu ada namanya Al-Arabiyah bin Namadhi. Wah, itu luar biasa itu. Buku bahasa itu luar biasa. Dari dasar sama sekali itu sama-sama betul-betul itu dari dasar itu. Dari dasar, dari hadza kitabun dalika kursi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dari dasar benar itu. Nah, kemudian waktu berjalan terus gitu kan, melihat ini nih, karena kita kan cuma 2 semester, apalagi sekarang cuma 1 semester nih bahasa Arab. Waktu itu kan 4 semester itu, bahasa Arab 4 semester 2 tahun, jadinya menggunakan Al-Arabiyah bin Namadhi. Itu artinya menggunakan itu karena punya kelebihan, dia ada drill di situ ya, dilatih ya dengan bahasa yang berbeda-beda, kata-kata kosakatanya itu banyak gitu ya. Misalkan kalau misal zalika bisa kitabun, zalika bisa jidarun, zalika bisa misalkan kalau ini zalika tolibun, nah gitu, pokoknya gitu. Jadi mujakan itu di drill gitu. Nah, itu pelatihan itu ya, itu bagus itu. Nah, kemudian setelah berkurang SKS-nya, kemudian kayaknya yang cocok ini ada buku-buku yang lain, ada Al-Arabiyah Al-Muyassarah, pernah juga Al-Arabiyah Lin-Nasyiin gitu kan. Lin-Nasyiin pernah juga kayak gitu. Pokoknya saya ambil yang kira-kira ini nggak terlalu sulit gitu. Dari Al-Arabiyah Lin-Nasyiin gitu kan. Kemudian Al-Arabiyah Baina Yadaika gitu kan. Ya, itu udah pernah juga saya itu. Kemudian ini
saya lihat lagi ada namanya Al-Arabiyah Litulabil Jami'ah. Al-Arabi. Nah, itu juga sebenarnya dari materi itu atau dars itu atau bacaan itu diambil dari misal Fajrul Islam, Fajrul Islam, atau Duha Islam dan sebagainya itulah. Jadi mengutip dari buku-buku atau kitab-kitab mungkin sejarah dan sebagainya itu ya di situ. Nah, ini kelebihan ini buku bahasa Arab ini, itu dia di dalam contoh-contohnya misalkan mengenai maf'ul bih. Nah, itu di dalam cerita itu banyak maf'ul bih yang ditampilkan. Gitu. Misalkan ada ini mubtada dan khobar, sedang menjalankan mubtada khobar, maka itunya hampir setiap paragraf itu ada beberapa yang menjadi mubtada khobar. Nah, misal Al-Qur'anul Karimu itu kan ada judul itu kan, Al-Qur'anul Karim. Itu isinya itu kebanyakan dari kalimatnya itu contoh-contohnya dari mubtada khobar. Nah, gitu karena nanti akan dijelaskan tentang mubtada khobar. Begitu juga maf'ul bih, maf'ul ajli. Sama itu sebenarnya dengan yang ada di Al-Arabi bin Namaziz. Ya, itu zaman saya dulu masih kuliah itu, makanya itu waktu saya kuliah tuh. Jadi sudah digiring. Misalkan mempelajari misalkan sorobnya misalkan nih. Tentang isim fa'il. Nah, isim fa'il ya yang kata-katanya itu banyak menggunakan isim fa'il. Ada katibun, ada nasirun, ada doribun, ya kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu bagus untuk memperkenalkan mahasiswa itu terhadap satu kosakata atau jabatan kata. Nah, seperti itu. Makanya itu keunggulan itu saya ambil. Nah, ini apalagi sekarang kan bahasa Arab itu cuma 1 semester. Jadi ini saya menggunakan dua buku. Ya kan, jilid 1 dan jilid 2. Al-Juz'ul Awal wal Juz'ul Tsani. Itu karena apa? Supaya dipadatkan. Jadi yang penting kita perkenalkan. Nanti selanjutnya mereka nanti itu sendirilah belajar sendiri gitu, dikembangkan sendiri. Kan kalau dosen kan tugasnya cuma bimbing doang gitu. Seperti itu. Al-Arabiyah Litulabil Jami'ah berarti. Iya. Dulu yang pertama itu Al-Arabiyah Al-Arabiyah bin Namazid. Ya, bin Namazid artinya bahasa Arab dengan pola-pola. Jadi ada pola mubtada khobar, ada polanya binanya isim fa'il, isim maf'ul kayak gitu. Berarti memilihnya itu selain materinya yang harus pas, menyesuaikan waktunya juga ya. Waktu. Kemudian kalau ini juga tema-tema yang diusungnya itu ya artinya cocok lah untuk segala jurusan gitu. Oh iya betul. Segala jurusan cocok. Nah, kalau misalkan ada yang nggak cocok, saya ambil dari misalkan mutolaahnya atau darasnya dari Al-Arabiyah lin Nasyi'in atau Baina Yadaika gitu. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mengevaluasi kemajuan mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Arab ini? Bagaimana evaluasinya? Nah, itu ada pre-test dan post-test. Ada pre-test dan post-test. Dulu saya lakukan seperti itu. Jadi sebelumnya ini saya ini dulu kasih kumpulan soal-soal yang itunya multiple choice aja gitu ya, pilihan ganda gitu. Yang artinya masih level sama dengan dia di aliyah gitu. Nah, itu nanti bagaimana nih hasilnya gitu kan. Nah, dari hasil itu kemudian barulah kita
aplikasikan di dalam tatap muka pelajaran di kelas kayak gitu. Itu ya. Seperti itu. Jadi kemudian nah untuk saya juga ini kenapa sekarang itu saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk menulis ulang bahasa Arabnya dengan diberi harkat dan juga diterjemahkan dan ditulis dengan tulisan tangan, nggak boleh diketik, ya nggak boleh fotokopian, harus asli. Nah, itu saya pengalamannya dari mahasiswa juga yang mengusulkan seperti itu. Jadi di belakang dari kelas ya, di luar kelas itu mereka bisik saya, Pak, ini kalau Bapak cuma ngajarnya seperti itu, mereka itu nggak belajar lagi di kosannya. Jadi supaya mereka aktif, kasih PR Pak, setiap pelajaran itu suruh tulis ulang dan terjemahkan. Ya udah, dari pengalaman, oh iya ini kalau nggak begini mahasiswa, apalagi sekarang mahasiswa banyak godaannya kan. Ya ada YouTube lah, ya kemudian ada Instagram lah, ada TikTok lah, udah. Nah inilah, jadi ini salah satu mempertahankan kualitas mereka, yaitu ya coba ditulis yang sudah dipelajari, itu kan sudah dipelajari ya. Nah, dipelajari kemudian diterjemahkan, walaupun nggak semua, sebagian. Nah, tinggal mereka lanjutin tuh, tinggal ditulis ulang, kemudian terjemahkan per paragraf. Kenapa per paragraf, nggak begitu ditulis dulu semuanya bahasa Arabnya baru terjemahkan? Tidak, karena kalau begitu mereka nggak tahu kata-kata arti kata-kata, setiap kata-kata nggak tahu dia. Tapi kalau per paragraf dia pasti tahu, oh ini kalau ja itu artinya datang, kalau ta'alama itu belajar dan sebagainya, seperti itu. Makanya seperti itu sampai sekarang udah beberapa tahun ini saya melakukan seperti itu untuk menjaga mereka itu tetap belajar gitu. Dengan diberikan tugas itu ya. Dan tugas itunya tujuannya itu. Nah, kemudian dikoreksi setelah mereka kumpulkan, dikoreksi. Nah, itu kadang-kadang kalau yang parah dijelaskan. Ya ini memberikan barisnya nggak ada yang benar, misalkan dari ini seharusnya begini ya, contoh-contoh saja, tidak semuanya. Kalau itu nanti habis waktu ya. Jadi hanya beberapa contoh bahwa ini kesalahan masih dilakukan oleh mahasiswa itu gitu. Kemudian Pak, apa hambatan atau tantangan yang sering Bapak hadapi dalam pembelajaran bahasa Arab, dan bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut? Kalau hambatan itu memang yang saya hadapi itu mereka itu nggak seragam ya, maksudnya tidak berasal dari tingkat sekolah yang sama, pendidikan yang sama gitu ya. Ada yang dari pesantren, ada yang dari madrasah aliyah, ada yang dari umum. Ya ini yang bikin sulit juga gitu ya. Kalau saya terlalu tinggi, nggak dipahami, nggak bisa diikuti oleh oleh mahasiswa yang dari umum gitu. Seperti itu yang menjadi ini. Jadi kalau sebenarnya sih mengatasinya bisa ya, cuma perlu waktu memang. Jadi kita misalkan ada ABC. Ya kelas. Kelas ABC, kalau A ini misalkan yang paling bagus nilainya di kelas, misalkan yang dapat 70 ke atas gitu kan. Nanti yang B ya yang dari 60 sampai 70 gitu, itu 69 gitu. Nanti yang C-nya itu yang dari berapa dia dapatnya, pokoknya dikurang dari 60 misalkan gitu ya. Cuma itu memang jadi banyak kelas, dan itu harus kaitannya dengan
fakultas. Iya, fakultas, dan tempat nggak tersedia seperti itu. Akhirnya ya kita cara menjelaskannya itu yaitu kita dari dasar, kita ulang-ulang, nanti ke tengah, nanti ke paling ujung gitu cara itu. Jadi biar rata mereka itunya. Dan kadang-kadang kalau yang dasar banget mereka belum pernah ini tahu itu mubtada khobar, itu ya suruh baca buku ini gitu kan, coba cari sendiri, kalau nggak paham nanti tanyakan, seperti itu biasanya cara mengatasinya itu. Berarti latar belakang pendidikan cukup hambatan ya Pak, tantangan. Nah, kecuali dari universitasnya ya udah ada seleksi gitu kan, kita tinggal masukin kelas ini kayak gitu. Ini kan kita harus menyesuaikan ya. Iya, nggak bisa sendirian gitu, menyesuaikan aja udah, apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak bekerja sama dengan dosen lain atau pihak lain dalam meningkatkan kemampuan pembelajaran bahasa Arab ini Pak? Dan bagaimana kalau misalnya iya, bagaimana kolaborasi seperti itu bisa terjadi? Ya itu udah pernah dilakukan. Udah pernah dilakukan itu, jadi dengan dosen-dosen yang sama ya, yang bahasa Arab. Ya, itu dengan dosennya yang lainnya bahasa Arab yang lain gitu ya. Ya pernah ngadakan itu misalkan tes itunya apa UTS-nya, ujian tengah semester itu sama semua materinya gitu. Materi coba kita mau tahu nih kemampuan mahasiswa kita gitu. Nah, pernah dilakukan seperti itu kerjasama. Kemudian ya kita bagaimana menghadapi mahasiswa di kelas, ada yang begini sama sebenarnya apa yang kita hadapi dengan teman-teman kita yang sama-sama itu sama. Itu masalahnya mereka itu dari dasar banget nggak paham apa itu fi'il fa'il, artinya ini aja fi'il isim huruf aja ada juga yang belum bisa membedakan. Nah itu yang paling itu tuh yang paling sulit ya itu kita ngatasinya seperti itu. Jadi emang harus ada sebenarnya remedial tuh ya, harus di atasnya remedial. Jadi dia mereka yang artinya rendah itunya bahasa Arabnya itu ada kelas tambahan remedial itu seharusnya begitu. Dulu pernah juga dilakukan seperti itu, ada remedial ya, tapi lama-lama hilang juga kan itu kan. Katanya terlalu lama belajar bahasa Arabnya itu kan terlalu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Arab di universitas? Saran atau rekomendasi? Ya, kalau saya menyarankan nih, setiap fakultas itu punya buku ya bahasa Arab yang sesuai dengan yang ada di fakultas itu, yang sesuai dengan jurusannya ya, dengan prodinya gitu. Ya itu ya. Kalau materi qawaidun nahwiyah qawaidus sulb itu sama. Tapi itunya apa nama kosakata itu misal kedokteran. Ya, itu seharusnya ada ya wacana yang tentang kedokterannya. Misalkan apanya gitu, dari ada istilah-istilah kedokteran itu ada di situ gitu. Jadi itu memudahkan. Nah, sedangkan yang agama ya mungkin bisa tentang ya lebih dalam ya bahasa-bahasa agamanya ya, bahasa Arab yang kaitannya dengan misalkan dengan misal hadis, fikih atau apa itu nggak tahu ini ya. Itu cuma yang umum ini yang harus yang menyesuaikan kata-katanya itu.
Jadi jangan semua disamakan gitu. Itu harus kerja artinya bareng dengan dosen-dosen bahasa Arab yang lainnya, buat itulah materi yang untuk dokteran, mungkin ekonomi, ya kan, PM gitu, ekonomi dan bisnis. Kemudian yang sainteknya, sainteknya. Jadi istilah-istilah itu yang kita butuhkan gitu. Barangkali itu membantu mereka juga di dalam mendalami keilmuannya gitu ya, sesuai dengan ilmunya itu. Gitu. Berarti harus ada penyesuaian bahan ajar tiap bahan ajar aja ya, bahan ajar. Fakultas. Iya. Betul. Kemudian Pak, bagaimana sih Pak motivasi mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Arab selama Bapak mengajar ini? Apakah mereka memiliki keinginan yang sangat kuat dalam belajar bahasa Arab, atau awalnya menganggap bahasa Arab itu bahasa yang tidak terlalu digunakan gitu, jadi mereka kan lebih suka bahasa Inggris kebanyakan ya? Iya. Bagaimana awalnya motivasi mereka itu, apakah semangat banget atau malah? Ya, memang ya awal-awal itu belajar bahasa Arab, mereka itu ya agak ini ya, cuek gitu ya, kurang peduli. Memang harus selalu di ini ya, di istilahnya kalau mobil apa, di injection ya. Jadi di apa namanya, didorong ya, didorong, kemudian diberi semangat, kemudian diyakinkan. Jadi harus bisa meyakinkan mereka, karena keyakinan inilah yang akan mendorong mereka semangat untuk belajar bahasa Arab. Jadi dikuatkan tekad mereka, ya. Kemudian dikaitkan dengan kehidupan misalkan, ya. Nah, seperti itu. Jadi bahasa ini dan bahasa Arab ini sudah menjadi bahasa dunia, bahasa di PBB itu kan, bahasa resmi itu kan. Kemudian yang paling tidak bahasa Arab itu adalah bahasa agama. Kalau dia itu belajar bahasa Arab, ya dia nanti dalam keberagamaannya itu paham apa yang diucapkan atau yang tertulis ya di dalam apa namanya, buku-buku ya keagamaan. Nah itu mereka bisa mencernanya gitu. Apalagi misalkan dalam segi ibadah, itu kan apa, sholat apa, nggak ada yang pakai bahasa Indonesia, kan bahasa Arab gitu kan. Azan bahasa Arab, ada yang diterjemahkan gitu kan. Jadi itu sebenarnya bahasa Arab itu adalah kebutuhan keberagaman kita gitu. Itu kan diyakinkan, itu diyakinkan. Jadi jangan, artinya mahasiswa ini selalu diingatkan bahwa belajar bahasa Arab itu sama dengan ya kita mempelajari agama kita sendiri gitu. Karena ada Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, kayak gitu-gitu. Jadi kalau sekedar hidup itu hanya ya ibadah yang ya rutinitas, itu kurang asik kan. Jadi ya harus juga kita juga bisa paham lebih dalam lagi gitu. Ya itu melalui bahasa Arab itu, bahasa Arab. Jadi intinya tuh meyakinkan apa namanya, mahasiswa itu ya, dan dikaitkan dengan kehidupan keberagaman kita. Pertanyaan terakhir mungkin Pak, mungkin yang tadi juga beberapa sudah Bapak jawab terkait upaya apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa ini, karena kan memang mereka awalnya
cuek dan lain-lain lah. Hmm. Seperti yang Bapak jelaskan tadi kan ada beberapa upaya lah, mungkin penjelasan tambahan gitu Pak, terkait upaya apa saja sih Pak? Hmm, ini sekarang sudah itu ya. Kalau dulu itu ya, dulu itu oh, kita membentuk satu wadah ya, wadah yang misalkan mereka itu bisa membuat tulisan tulisan yang berbahasa Arab, misalkan tentang keseharian dia, tentang berita-berita, misalkan kejadian sehari-hari, misalkan itu ditulis dengan bahasa Arab, kemudian ditempel di dinding. Makanya dulu ada majalah dinding gitu kan. Nah, itu salah satu juga waktu itu ya untuk meningkatkan minat ya dan animo mereka gitu ya, dan semangat mereka untuk belajar bahasa Arab. Itu dulu pernah dilakukan seperti itu. Kalau sekarang ya pernah juga itu untuk ini, saya di kelas itu dulu masih ada CD-CD ya, CD kaset. Kaset. Nah itu kita putar di dalam kelas, mereka nonton gitu. Yang itunya dialognya yang menggunakan bahasa Arab yang masih sederhana, dan itu kebanyakan itu filmnya itu film animasi, cuma didubbing dengan bahasa Arab. Ada ceritanya di situ. Itu salah satu juga tuh meningkatkan seperti itu. Kalau sekarang ini ya YouTube tuh kan banyak juga tuh. Di YouTube belajar bahasa Arab, ada dialognya, ada apanya. Nah itu sekali-sekali di setel di dalam kelas gitu ya, dalam kelas. Nah itu juga salah satu mereka itu bisa mendorong mereka untuk mencintai bahasa Arab gitu itu. Jadi ya sekarang itu emang lebih itu lagi sih, lebih untuk kita mencintai bahasa Arab, mengenal lebih dekat bahasa Arab itu banyak cara, yaitu dengan tadi itu kita carikan di YouTube ya, percakapan bahasa Arab, atau misalkan dengarkan berita di Al Jazeera ya. Nah Al Jazeera misalkan gitu, itu kita ini kan sekarang dengan melalui HP yang kita bisa ya, kita ini kita buka ya, melalui HP kita itu kan bisa gitu kan, seperti itu ya salah satu juga untuk mahasiswa itu lebih mencintai itu bahasa Arab gitu. Dan juga itu juga cara untuk menghilangkan kebosanan juga, kalau misalkan yang kita ajarkan dengan metode yang sama, misalkan dengan waktu yang lama, itu juga ya pasti ada jenuhnya juga gitu. Nah itu bisa diselingi dengan itu tadi, kita suruh buka misalkan kanal apa gitu ya, tentang yang ada kaitannya dengan bahasa Arab. Saya kira itu yang harus dilakukan. Ini ya kita sesuaikan dengan teknologi informatika sekarang ini gitu, kita gunakan gitu. Apalagi ada misalkan AI ya. AI itu adalah intelijensi artifisial gitu kan, ada kecerdasan buatan. Oh itu bagus itu ya. Jadi yang orang nggak bisa bahasa Arab aja bisa dia itu bisa berbahasa Arab. Itu bisa
bisa, artinya kita bisa buat mereka itu bisa bahasa Arab dan pakai suara dia gitu kan. Jadi banyaklah itu cara untuk meningkatkan baik kemampuan maupun ya kedekatan atau apa namanya penerimaan bahasa Arab itu dengan senang, dengan hati yang senang itu. Baik Pak, mungkin terakhir Pak sebelum saya tutup, mengingat Bapak sudah kurang lebih 36 tahun ya Pak mengajar bahasa Arab. Ya, kira-kira ada nggak sih Pak pesan-pesan nih untuk para pengajar bahasa Arab, entah di kampus atau di sekolah nih Pak? Apa kira-kira pesan-pesan untuk mereka gitu, untuk kedepannya tuh seperti apa Pak? Oh iya. Ya untuk dosen, untuk guru-guru bahasa Arab itu ya kita ini memang sudah artinya berkecimpung dan sudah, kalau ada istilah ini, mati hidupnya di bahasa Arab. Maka kita harus selalu mengupgrade diri kita, ya, kemudian apa namanya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi diri saat ini. Ya, baik itu misalkan kita harus akrab dengan teknologi yang sekarang ini sudah begitu maju ya. Jadi kita mengajar bahasa Arab itu adalah dengan apa namanya, dengan beradaptasi dan juga memanfaatkan teknologi ini untuk mempermudah mahasiswa atau anak didik atau siswa itu bisa belajar bahasa Arab ya dengan gembira dan senang gitu ya. Saya kira itu. Jadi jangan menutup diri untuk kemajuan bahasa Arab itu ya, dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Ya, harus melek teknologi ya. Nah, harus melek teknologi. Itu kuncinya gitu. Pokoknya jangan sampai tertinggal. Jangan pokoknya saya udah emang dari dunia begini gini aja gitu. Jadi harus terus diperbaharui ya, baik metodologinya, metodenya ya. Kemudian apa namanya, itu juga materi-materinya ya, sesuaikan itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak Dr. Muhammad Suryadinata MAG. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini dapat memberikan manfaat untuk saya pribadi atau masyarakat luas. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.